Agama yang disebut Kapitayan telah dianut dan dijalankan turun-temurun semenjak Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara, dihuni ras Proto-Melanesia, hingga kedatangan ras Austronesia. Pembawa dan penyebar agama Kapitayan ini menurut keyakinan para penganutnya adalah dari Dang Hyang Semar, keturunan Sang Hyang Ismoyo yang berasal dari Lemuria, yakni sebuah benua yang tenggelam karena diterjang banjir besar yang membuat Semar bersama kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Kisah ini selanjutnya banyak dihubungkan dengan banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Selain Semar, ada juga saudaranya yang bernama Togog atau Sang Han Togo yang tinggal di luar Jawa dan juga mengajarkan agama Kapitayan, namun dengan tata cara yang sedikit berbeda. Satu lagi saudara Semar yaitu Sang Manikmoyo yang tinggal di alam gaib atau kahyangan. Agama yang disebut Kapitayan ini memuja Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Toyo. Makna dari kata Toyo adalah suwung, kosong, hampa dan tidak bisa dipikir, dibayangkan serta tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Sang Hyang Toyo diasosiasikan memiliki sifat tu atau to yang terdiri atas dua sifat, yakni kebaikan dan ketidakbaikan. Tu dipercaya tersembunyi dalam berbagai benda yang mengandung kata tu, seperti watu atau batu, tungkup atau bangunan suci, tunda atau bangunan berundak, to atau mata air, tumbak jenis lembing, tunggak batang pohon, dan serta yang lainnya. Dalam pemujaannya pun juga digunakan sesajen yang mengandung kata tu, seperti tumpeng, tumpi atau kue dari tepung, tuak atau arak, tukung sejenis ayam, tumbu atau tempat bunga, serta yang lainnya. Cara pemujaan yang dilakukan para penganut Kapitayan ini berbeda antara masyarakat awam dengan para rohaniawan. Untuk menyembah Sang Hyang Toyo, masyarakat awam biasanya mempersembahkan sesajen di tempat-tempat keramat, sedang para rohaniawan melakukan pemujaan di tempat khusus bernama sanggar yang berupa bangunan beratap tumpang yang memiliki tutuk atau ceruk pada dinding. Tata cara bersembahyang yang dilakukan para rohaniawan diawali dengan tulajek atau berdiri tegak tepat di arah tutuk atau ceruk, dengan tangan diangkat untuk memanggil Sang Hyang Toyo agar bersemayam dalam tutut atau bersemayam di dalam hati. Setelah Sang Hyang Toyo dirasakan sudah hadir dalam tutut, kedua tangan lantas bersedekap tepat di hati yang disebut swadikep. Usai melakukan tulajek dalam waktu yang cukup lama, disusul dengan posisi tungkul atau membungkuk dengan mata memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam waktu relatif lama. Selanjutnya, membuat posisi tulumpak atau duduk bersimpuh dengan menduduki kedua tumit, dan diakhiri dengan posisi tondem atau bersujud seperti janin dalam perut. Proses beribadah yang dilakukan tersebut berlangsung lebih dari 1 jam dan dilakukan dengan segenap rasa dengan tujuan untuk menjaga keberadaan Sang Hyang Toyo agar tetap bersemayam dalam tutut atau bersemayam di dalam hati. Demikian sedikit penjelasan tentang agama asli penduduk Jawa kuno yang disebut Kapitayan, beserta tata cara beribadah yang oleh banyak orang dikenal dengan sebutan animisme dinamisme. Namun, padahal pada dasarnya pemeluk Kapitayan bukan menyembah nenek moyang maupun roh, melainkan kepada Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Toyo. Nah, bagaimana menurut kalian terhadap uraian dalam video ini tadi? Bila ingin ada yang menambahkan atau meluruskan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini.